Halo semuanya, di sini kami dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Di sini kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika 1 tentang hidrostatika. Kenalkan, nama saya Nayaka, MA 0124 053. Nama saya Alfatitan Putra Pradana, NIM A01240031. Saya Albita Jinawangsa dengan NIM A0124044. Halo semuanya, di sini kami akan membahas sebuah topik yang fundamental dalam dunia teknik sipil, yaitu tentang hidrostatika. Mungkin materi hidrostatika terdengar begitu rumit, tetapi intinya adalah tentang bagaimana air dan fluida lainnya berperilaku saat diam. Nah, memahami konsep ini sangat penting karena air adalah salah satu elemen terpenting yang kita kelola. Selanjutnya yaitu apa sih hidrostatika itu dan bagaimana konsep dasar dan prinsip utamanya. Nah, hidrostatika merupakan suatu cabang ilmu fluida yang mempelajari fluida dalam keadaan diam. Selanjutnya yaitu ada beberapa konsep dasar dalam hidrostatika tersebut. Yang pertama ada konsep tekanan. Nah, gaya yang diberikan fluida persatuan luas. Tekanan meningkat seiring kedalaman identitas fluida. Nah, contoh dari konsep tekanan tersebut yaitu semakin dalam kita menyelam, semakin besar tekanan air yang kita rasakan. Nah, selanjutnya yaitu ada hukum Pascal. Hukum Pascal ini menyatakan bahwa perubahan tekanan pada fluida tertutup akan diteruskan secara merata ke seluruh bagian fluida, yang memungkinkan kita melipat gandakan gaya kecil untuk mengangkat beban berat. Nah, selanjutnya ada prinsip Archimedes, yaitu benda yang tercelup dalam fluida akan mengalami gaya apung ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Selanjutnya, mengapa sih hidrostatika penting bagi insinyur sipil? Nah, pemahaman hidrostatika adalah fondasi untuk merancang struktur yang aman dan efisien. Selanjutnya ada beberapa alasan mengapa syarat ini sangat vital bagi kita para insinyur. Yang pertama yaitu mencegah kegagalan struktur. Nah, saat merancang bendungan, waduk dan atau dinding penahan, kita harus menghitung tekanan air yang sangat besar. Jika perhitungan tersebut salah, struktur bisa runtuh dan menyebabkan bencana. Selanjutnya yaitu optimalisasi desain untuk efisiensi biaya dan material. Nah, dengan memahami ini, prinsip tekanan dan gaya, kita bisa mendesain struktur dengan material yang lebih efisien dan hemat biaya tanpa mengorbankan keamanan. Nah, yang selanjutnya yaitu memastikan keamanan operasional fasilitas hidroteknik. Hidrostatika membantu kita dalam merancang saluran irigasi, sistem drainase, dan fasilitas hidromekanik lainnya agar berfungsi dengan optimal. Dan yang selanjutnya yaitu mengurangi resiko bencana terkait air. Dengan perhitungan yang tepat, kita bisa memprediksi dan mengurangi risiko banjir atau kegagalan struktur air yang bisa mengancam keselamatan publik. Yang selanjutnya yaitu ada aplikasi 1, yaitu struktur penahan air, bendungan, tanggul, dan reservoir. Nah, di sini ada gambar tentang bendungan. Nah, ini berfungsi sebagai menahan volume air besar untuk irigasi, pembangkit listrik, dan pengendalian banjir. Dan selanjutnya yaitu ada tanggul, yaitu melindungi area dataran rendah dari banjir. Desain tanggul ini mempertimbangkan tekanan lateral air dan stabilitas lereng. Aplikasi 2, sistem saluran dan pipa. Poin penting dari sistem saluran dan pipa ini adalah hidrostatistika juga berperan penting dalam merancang jaringan yang tidak terlihat, seperti sistem pipa dan drainase.
Tujuannya adalah memastikan air mengalir dengan efisien baik untuk distribusi maupun pembuangan. Jaringan distribusi air. Saat kita membuka keran di rumah, kita mengharapkan air mengalir dengan tekanan yang cukup. Insinyur menggunakan hidrostatistika untuk merancang jaringan pipa agar pasokan air ke setiap rumah memadai. Berikutnya ada sistem drainase. Sistem ini mengelola air limbah dan air hujan. Kita harus memastikan saluran dan pipa memiliki kemiringan yang tepat agar air mengalir lancar, tidak tersumbat dan mencegah banjir. Yang keempat ada bendung dan struktur pengatur. Struktur seperti bendung atau pintu air digunakan untuk mengatur ketinggian dan aliran air. Yang ketiga, pengaplikasian pondasi dan stabilitas tanah. Poin utama dari pengaplikasian ketiga ini adalah aplikasi yang mungkin kurang kita sadari, interaksi antara air dan tanah sangat memengaruhi pondasi dan stabilitas. Ada dua konsep utama, yakni gaya apung dan gaya tekanan air tanah. Gaya apung. Jika sebuah struktur seperti basement atau tangki berada di bawah permukaan tanah dan ada di air akan memberikan gaya dorong ke atas. Yang kedua adalah tekanan air tanah. Air yang mengisi pori-pori tanah menciptakan tekanan. Tekanan air ini dapat mengurangi kekuatan tanah, membuatnya lebih rentan terhadap longsor atau pergeseran. Berikutnya ada perhitungan kunci, ada 3 macam yakni tekanan, gaya hidrostatik, dan juga pusat tekan. Tekanan atau P besar dengan rumus P sama dengan P kali G kali H, di mana P adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Yang kedua ada gaya hidrostatik atau F besar. Gaya hidrostatik ini menggunakan rumus F sama dengan P kali A, di mana A adalah luas area yang dikenai tekanan. Untuk permukaan miring, perhitungan lebih kompleks. Selanjutnya ada studi kasus desain dan analisis proyek hidroteknik. Mari kita lihat bagaimana hidroteknika diaplikasikan dalam skenario dunia nyata. Desain pintu air banjir. Menentukan ukuran dan material pintu air banjir agar mampu menahan gaya air yang terjadi saat banjir, serta memastikan mekanisme pembukaan dan penutupannya berfungsi di bawah tekanan. Stabilitas dinding dermaga. Menganalisis tekanan lateral air pada struktur dinding dermaga pelabuhan, baik dari sisi laut maupun sisi darat, untuk memastikan dinding tidak roboh. Tantangan dan inovasi mengatasi isu hidrostatika modern. Seiring berkembangnya zaman, tantangan dalam rekayasa hidroteknik juga bertambah, menuntut inovasi dalam penerapan hidrostatika. Perubahan iklim, meningkatnya curah hujan ekstrim, dan kenaikan permukaan laut memerlukan desain yang lebih adaptif dan tangguh untuk struktur penahan air. Simulasi dan pemodelan, penggunaan perangkat lunak simulasi untuk memodelkan perilaku fluida dan interaksinya dengan struktur secara lebih akurat dan kompleks. Pemantauan real-time, penerapan sensor canggih untuk memantau tekanan air, deformasi struktur, dan kondisi air tanah secara real-time. Material inovatif, pengembangan material baru yang lebih ringan, kuat, dan tahan korosi untuk memperpanjang usia pakai struktur hidroteknika. Sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.